Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini, mohon maaf kok siang ini. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu semuanya. Yang ini saya lihat partisipasinya sudah 251, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini yang mendengarkan banyak orang begitu. Dan pada kesempatan pagi hari ini ada 3 pembicara yang semuanya adalah para pakar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pakar bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, saya sampaikan dulu, pertama-tama mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kalau masih ada yang sakit-sakit, segera Allah mengangkat penyakitnya. Kalau kita masih diberi kekuatan yang kurang prima, mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Salawat dan salam tetap kami curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ibu dan Bapak yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini yang ada 3 orang pakar yang akan menyampaikan paparannya yang berkaitan dengan pembelajaran. Ada Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar, kemudian ada Bapak Dr. Haji Rongga Warsito MPD, kemudian ada Ibu Herwin Bahar MA. Nah, ketiga pakar ini akan membicarakan bagaimana tentang kependidikan yang akan datang. Karena yang dibicarakan adalah 5.0. Kalau kita lihat gambaran secara umum, belajar dan pembelajaran sebenarnya sudah dimulai sejak manusia baru ada. Dalam hal ini adalah menurut Al-Quran bahwa manusia yang pertama yang dibuat oleh Allah adalah Adam. Dan Adam itulah sebagai murid, Allah sebagai gurunya. Kemudian pembelajaran ini dilanjutkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini adalah Nabi menerima wahyu yang pertama pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian kalau kita lihat gambaran selanjutnya bahwa belajar dan pembelajaran ini pun sudah mengalami 4 revolusi. Ada revolusi 1 yang masih dalam bentuk apa adanya begitu. Kemudian revolusi 2, revolusi 3, revolusi 4. Revolusi 4 yang sekarang kita alami, di mana revolusi 4 ini lebih fokus kepada revolusi industri 4.0, yaitu revolusi industri yang dimulai dari tahun 2000 sampai sekarang. Kemudian nanti akan dilanjutkan bagaimana dengan revolusi 5, revolusi 5.0, revolusi 5. Jadi kalau kita lihat manfaat daripada revolusi ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau kita lihat secara umum, masyarakat agar lebih sejahtera, karena masyarakat itu lebih sejahtera, maka perlu dipersiapkan generasi selanjutnya. Apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan oleh para guru atau para orang tua adalah bagaimana peserta didik itu mampu bersikap atau berpikir kritis, berpikir analisis, dan berpikir kreatif. Nampaknya 3 berpikir ini tidak harus pada sisi peserta didik saja atau mahasiswa saja,
Tetapi ini pun guru, orang tua pun harus berpikir yang kritis, analisis dan kreatif. Karena itu perlu ditunjang oleh literasi atau media. Literasinya di sini bisa mengambil dari literasi digital, boleh literasi teknologi, dan bisa literasi manusia. Nah, untuk menghadapi itu semua, maka pada kesempatan pagi ini, walaupun ini masih revolusi 4.0, namun yang kita bicarakan ini sudah melampaui, yaitu 5.0. Karena 5.0, maka apa sebenarnya yang akan dibicarakan? Nah, pada pagi hari ini saya kenalkan, tadi sudah saya sampaikan ada tiga para pakar. Yang saya sebutkan satu persatu, saya kenalkan dulu adalah Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar, MPDI. Kepakaran beliau adalah dalam bidang pendidikan Islam. Beliau adalah dosen pascasarjana Prodi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tema yang diangkat adalah Learning Based Technology for Happy Life. Ini yang diangkat oleh Bapak Arfan. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Haji Ronggo Warsito. Tapi Ronggo Warsitonya bukan ini loh ya, bukan yang membuat ramalan masa depan, bukan itu. Ini Ronggo Warsitonya beda ini. Ya. Jadi Bapak Dr. Haji Ronggo Warsito MPD, kepakaran beliau adalah pendidikan Pancasila dan pendidikan Pancasila dan pendidikan karakter. Beliau adalah dosen FKIP, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, atau boleh disingkat dengan PPKN. Barangkali itu ya Pak Ronggo ya. Beliau adalah dari Universitas Widya Dharma Klaten. Sedangkan tema yang diangkat adalah etika profesi dalam pembelajaran era masyarakat 5.0 melalui penerapan nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara. Jadi punyanya Pak Ronggo sudah lebih dikhususkan Ki Hajar Dewantara dan tri pendidikan itu ya. Ada pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam masyarakat, dan pendidikan di sekolah. Ya, nah, nanti kita dialog seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Dr. Herwin Bahar MA. Kepakaran beliau adalah pendidikan Islam, pendidikan karakter, dan PAUD. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Pendidikan atau FIP, Prodi PGSD dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tema yang diangkat oleh beliau adalah guru yang tak tergantikan pada masyarakat. Herwin ini mempertahankan eksistensi guru, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Karena guru itulah beda. Mengajar itu tidak sembarang orang bisa. Mungkin itu filosofinya, mungkin. Nah, sebelum kita melakukan tiga narasumber ini untuk menyajikan, jadi nanti beliau bertiga saya beri kesempatan untuk menyajikan masing-masing, kemudian paling tidak menyajikan antara sekitar 10 sampai 15 menit, kemudian setelah itu kita gunakan dialog. Bagaimana Ibu dan Bapak kalau begitu? 15 menit cukup ya menyajikan materinya? Setuju. Begitu ya, 15 menit. Kalau kurang nanti bisa ditambah. Barangkali nanti dialognya lebih diperpanjang begitu. Sebelum kita mulai, Ibu dan Bapak, hadirin semuanya, mari kita sama-sama buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak
Ini, jadi perlu saya sampaikan sebelum saya serahkan kepada Bapak Muhammad Arfan, bahwa Ibu dan Bapak ini yang sudah hadir 315 orang. Barangkali ini nanti akan semakin bertambah, karena ini dari Universitas Muhammadiyah yang hadir adalah ada mahasiswa S1, S2, dan S3. Siapa saja boleh ikut bergabung. Kemudian ditambah lagi dari masing-masing, mungkin dari Bu Herwin membawa kru, kemudian Pak Ronggo juga membawa kru, kemudian Pak Arfan juga membawa kru, jadi siapapun bebas. Yang penting masuk di dalam ini Zoom ini. Ini barangkali karena yang hadir ini bermacam-macam, dilihat dari sisi kemampuan, ada S1, S2, dan S3, walaupun ini sudah mahasiswa, ya, sehingga para pembicara bisa menyesuaikan. Ibu dan Bapak yang kami hormati, langsung pada acara selanjutnya dalam arti menyajikan materi, monggo Pak Arfan, dipersilakan 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Sebentar. Ya. Ngapunten, wajahnya yang tampil Bu Romlan. Oke, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan visiting lecture, visiting profesor walaupun belum profesor ya. Nah, mestinya ini yang lebih dahulu Pak Ronggo Warsita sama Bu Romla sebagai senior. Saya ini junior ini. Tapi ditaruh di awal. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya agak kesusahan ya di awal itu mengaitkan antara etika profesi dengan masyarakat 5.0. Nah, tadi malam ini baru mendapatkan ilham dan wangsit, sehingga keluarlah tema seperti ini, Learning Based Technology for Happier Life. Ini saya ambil filosofinya dari masyarakat 5.0. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, kalau society 1.0 itu abad ke-17, society 2.0 abad ke-18, society 3.0 abad 19, dan sekarang society 4.0 abad ke-20. Di awal mungkin manusia masih zaman menggunakan tradisi dalam mencari hidup, memanfaatkan teknologi yang sangat sederhana, kemudian sudah memasuki revolusi industri dan seterusnya. Nah, society 5.0 ini ada sebagian pakar yang mengatakan apakah ini tidak terlalu pagi ya, tidak terlalu dini. Padahal menurut Rick Caswell, manusia itu akan dikuasai teknologi itu pada tahun 2040. Nah, ini kan masih 2020. Apakah penggagasan society 5.0 ini apa tidak terlalu pagi? Tapi sebagian pakar mengatakan bahwa jangan nunggu dikuasai dulu baru kita menggagas 5.0. Ya, mulai saat ini kita sudah mulai menggagas 5.0. Maka filosofi atau semangat dari 5.0 itu kan sebenarnya bagaimana teknologi itu tidak mendestroy manusia, tetapi teknologi itu justru membuat manusia itu juga lebih bahagia. Maka teknologi for happier life, untuk kehidupan yang lebih bahagia. Maka di sini pemanfaatan teknologi, kalau kita melihat Chinese, orang-orang China itu teknologi for productivity. Ya, tentu menggunakan teknologi supaya lebih produktif, supaya lebih efisien, yang biasanya membayar manusia sekian mahal dengan teknologi lebih murah dan lebih cepat. Tidak pakai mengeluh, tidak pakai demo kenaikan UMK, UMR, nah, teknologi seperti itu.
Tapi Japanese, orang-orang Jepang justru menggunakan teknologi itu for happy life, untuk kehidupan yang lebih bahagia. Nah, apakah selama ini teknologi yang kita gunakan itu menjadikan kita lebih bahagia apa lebih suram? Nah, itu mari kita lihat pada pembelajaran yang berbasis teknologi yang kita alami saat ini. Di sebelah sini. Nah, apakah pembelajaran berbasis teknologi kita saat ini itu happy atau menyenangkan? Kalau kita melihat pada berita-berita yang beredar saat ini, yang berseliweran saat ini, yang kita temui justru malah pembelajaran berbasis teknologi itu berdampak pada depresi atau bahkan stres anak. Anak diberikan tugas yang bertumpuk-tumpuk, anak diberikan materi yang sangat banyak. Maka yang terjadi adalah bukan anak itu belajar, bukan anak itu sebentar. Jadi yang terjadi, saya ulang ya, ini tadi ke-mute. Jadi yang terjadi saat ini karena apa namanya, materi yang begitu banyak, anak dicekoki oleh banyak materi, yang terjadi adalah anak itu dikejar pengetahuan. Jadi belajar sampai C, tetapi yang harus dipelajari sudah mengantri untuk dikerjakan. Bukan anak itu mengejar pengetahuan. Justru kalau anak itu mengejar pengetahuan, di situ ada kesadaran bahwasanya memang pengetahuan harus kita kejar dan kita gapai. Kalau dikejar-kejar pengetahuan lah itu bebannya luar biasa. Maka pembelajaran berbasis teknologi yang kita hadapi saat ini tentu haruslah PAIKEM ya, aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, tidak membebani siswa. Jadi sebentar izin. Tidak membebani siswa. Jadi kalau melihat metode pembelajaran PAIKEM itu banyak sekali. Di sini saya mencontohkan ada misalkan joyful learning, pembelajaran yang enjoy, pembelajaran yang tidak tidak membuat anak itu mengkerutkan dahinya. Kemudian ada BCCT, Beyond Center and Circle Teaching, ya, itu punyanya Dr. Pamela dari Florida yang diadopsi oleh Al-Falah di Jakarta. Kemudian ada Messi Play Center, center ya, kurang T-nya, yaitu pembelajaran yang Messi itu kan kacau ya. Jadi anak memang ada satu tempat yang anak itu bermain ya terserah sakar-karpe dewe. Jadi kalau mewarnai sesukanya. Kalau misalkan mau berkreasi ya berkreasi sesukanya. Sengaja memang berantakan, tempat pembelajaran yang memang sengaja berantakan. Nah, ini khusus untuk anak-anak pendidikan usia dini. Nah, ini apakah kemudian pembelajaran yang kita gunakan saat ini itu sudah betul-betul happy, menghasilkan lulusan-lulusan atau anak pembelajar yang dia merasa happy dengan pembelajarannya itu. Ketika anak di kelas misalkan anak lebih sering, Bu kok lama sekali ya belajarnya, kapan kita ini pulang dan lain sebagainya. Maka di sini menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan ini tidak membahagiakan. Ya, seringkali pembelajaran kita itu irrelevan dalam arti apa yang diajarkan itu sebenarnya tidak murni bermanfaat untuk kehidupannya. Contohnya misalkan di sekolah itu kita diajari ada mata pelajaran olahraga, kemudian ada pelajaran mengukur luas lapangan tenis atau mengukur tinggi
tempat tenis itu. Nah, itu kan kalau misalkan kita pikir-pikir, itu manfaatnya bagi kehidupan itu apa? Kecuali kalau memang dia itu nanti terjun pada dunia olahraga. Jadi kita diminta untuk menghafal sekian pelajaran yang secara aplikatif dalam kehidupan itu kurang bermanfaat. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang lebih ekstrim lagi gitu ya, ditanyai tentang tanggal-tanggal atau tanggal kelahiran tokoh-tokoh Diponegoro, Pangeran Diponegoro dan lain-lain, mungkin semuanya akan hafal. Tapi kalau misalkan anak-anak itu enggak hafal, kira-kira mereka itu rugi apa? Nah, itu yang kemudian beberapa pakar pendidikan, kalau di Jepang itu kelas 1 hingga kelas 3 SD itu tidak ada materi, tetapi dia lebih kepada living values, nilai-nilai kehidupan, nilai sopan santun, nilai menghargai, nilai moralitas, dan lain sebagainya. Sedangkan di kelas 4 baru kemudian dia mulai diberi materi, dan materinya pun tidak sebanyak apa yang dialami oleh anak didik kita di Indonesia. Kalau kita lihat di anak SD saja itu kan ada tematik 1, tematik 2, dan tematik 3, tematik 4. Lah, satu buku tematik itu halamannya 100 lebih, dan itu diselesaikan dalam 1 semester. Dan itu banyak sekali hafalan-hafalan yang mereka harus hafalkan. Nah, beban-beban kognitif itulah yang kemudian menjadi berat bagi siswa. Dan yang terakhir adalah di sini saya mau mengkaitkan antara etika profesi dengan masyarakat 5.0. Maka di sini dalam pembelajaran itu kalau di pesantren, saya tadi melihat posternya Bu Haja Sinten itu, ada kutipan Arabnya, tapi ini juga dalam pesantren itu ada istilah begini ya, at-tariqatu ahammu minal madah, wal madah ahammu wal ustad ahammu minal madah, wa ruhul ustad ahammu minal ustad. Jadi thariqah atau metode itu lebih penting daripada materi. Tetapi ustadz atau guru itu lebih penting daripada metode, dan yang lebih tinggi lagi ruhul mudarris atau ruh jiwa guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Ya. Maka disinilah pentingnya etika profesi pendidik. Dalam rangka apa? Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, spiritnya di situ kan, Society 5.0. Teknologi for happy life. Teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Hadirnya teknologi itu justru bukan mendestroy manusia, menggeser posisi manusia, tapi justru dengan hadirnya teknologi, manusia itu jauh lebih bahagia, jauh lebih baik. Maka di sini etika profesi kalau kita lihat secara teoritis itu ada etika seorang pendidik terhadap diri sendiri, etika seorang pendidik terhadap peserta didik, etika guru terhadap wali peserta didik, etika pendidik terhadap rekan sejawat, dan etika pendidik terhadap masyarakat. Maka etika-etika disinilah yang kemudian harapannya nanti akan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Tetapi tidak kemudian 5.0 itu menafikan teknologi. Maka di sini saya mengatakan learning based teknologi. 5.0 itu tetap menggait teknologi atau tetap menggunakan teknologi. Dia omni. Omni itu antara teknologi dan humanity itu dijadikan satu. Kalau 4.0 itu kan teknologi itu mendestroy atau mendegradasi fungsi manusia. Jadi penggunaan teknologi itu justru tidak membahagiakan, malah membuat stres, malah membuat depresi. Nah, di sini Japanese itu menginginkan bahwa bukan teknologi center, tetapi human center. Jangan sampai teknologi yang diciptakan oleh manusia itu malah justru mengalahkan yang menciptakan itu sendiri.
Nah, maka semangatnya di sini adalah teknologi for happy life. Learning based teknologi, artinya pembelajaran yang masih berkaitan dengan teknologi, tetapi dia happy. Karena selama ini kan kalau kita lihat pembelajaran daring ya seperti itu. Banyak keluhan, banyak yang merasa bahwa tidak seenak pembelajaran offline dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat Ruhul Mudaris itu ya kita ada keikhlasan, ada mendoakan muridnya, ada teladan. Pembelajaran orang tua kita dahulu itu enggak ada metode-metode kayak joyful learning, ada jigsaw, ada cooperative learning, BCCT itu belum ada, enggak, bahkan belum diterapkan di sekolah-sekolah zaman dulu. Tapi kenapa kok kita ini hasil didikan orang-orang tua kita dahulu, bahkan yang di pesantren itu ya jadi gitu loh, menjadi orang. Itu kalau diteliti lebih lanjut adalah keikhlasan dari seorang mudaris. Jadi seorang guru yang mengajar, yang orientasinya materi, yang orientasinya adalah saya harus setara dengan UMR dan lainnya dibanding dengan guru yang ikhlas mengajar, itu rasanya dan hasilnya pun sangat berbeda. Mendoakan muridnya, pernah nggak kita sebagai dosen, sebagai guru itu mendoakan muridnya agar berhasil, agar kemudian nanti di masyarakat itu menjadi orang yang bermanfaat dan lain sebagainya. Itu kalau bukan seorang guru mudaris yang ikhlas, seorang mudaris yang berjiwa keikhlasan itu saya rasa tidak dialami. Maka malah justru guru atau mudaris itu menuntut haknya ketika mengajar. Saya sudah mengajar 8 jam atau 9 jam, tapi kok bayaran saya sedikit. Selain itu, ruhul mudaris atau jiwa mudaris itu harus bisa menjadi teladan dalam segala hal. Baik teladan dalam berperilaku, teladan dalam mengajar, dan lain sebagainya. Maka pembelajaran di era masyarakat 5.0 adalah pembelajaran yang berbasis teknologi, tetapi ia tetap memiliki dampak kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai teknologi yang digunakan itu berdampak pada penggeseran posisi manusia, yang manusia itu sebenarnya lah yang menciptakan teknologi itu. Saya rasa itu dari saya. Tidak tahu ini sudah 15 menit atau kurang dari 15 menit. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab terkait dengan ini. Sebenarnya ada buku yang bisa saya rekomendasikan di slide berikutnya, tapi tadi saya mengirimnya adalah poster, maka mungkin nanti pada sesi diskusi bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romlah mic-nya masih off. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar. Saya tidak usah untuk menyimpulkan kembali, tetapi garis besarnya adalah bahwa 5.0 belajar yang berbasis teknologi itu harus menyenangkan, tetapi tidak teknologi itu sebagai beban. Garis besarnya seperti itu. Selanjutnya, monggo Pak Ronggo untuk melanjutkan materi yang kedua. Yang kedua ini adalah Bapak Dr. Haji Ronggo Warsito MPD. Kemudian tadi yang tema yang diangkat adalah etika profesi dalam pembelajaran era masyarakat 5.0 melalui penerapan nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara atau Dewantara. Silakan Bapak. Ya, monggo Mbak Nurisma. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Roma.
Universitas Muhammadiyah. Kita dengarkan ya dulu. Terus maju, Bumerang terus maju. Nanti videonya. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi video ini kita tampilkan. Terus maju, Universitas Muhammadiyah Malang. Aku lawan kan ikam satu Romalang. Siswa ayo terus maju, putusan kosong marsud ilmu sangune urip masa depanku penuh tansah ing jroning atiku. Terus maju, terus maju, terus maju. Terus maju, terus maju, Universitas Muhammadiyah Malang. Aku lawan kan ikam satu Romalang. Siswa ayo terus maju, putusan kosong marsud ilmu sangune urip masa depan. Ya, terima kasih. Ya, oke. Ya, baik. Monggo Pak Renggo dari Ya, terima kasih Bu Dr. Roma. Terima kasih Pak Mbak Norisma. Mohon maaf Bapak Ibu Monggo, sekalian. itu dikaitkan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini Sabtu tanggal 14 November tahun 2020. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izin dan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita bisa dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Ya, terima kasih moderator Ibu Dr. Romlah dan Mbak Norisma. Bapak Ibu sekalian, saudara yang berbahagia, sengaja kami yang request tadi, jadi lirik video UMM Terus Maju memang kami yang minta. Mengapa? Karena konten atau isi atau pesan dari lagu ini sangat relevan dengan yang saya sampaikan ini. Baik, untuk menghemat waktu, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ya. Judul kami adalah Etika Profesi dalam Pembelajaran Era Masyarakat 5.0 melalui penerapan nilai-nilai luhur Bapak Ibu sekalian, pertama kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya pembelajaran era masyarakat 5.0 ya. Kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara. Ini poster saya insya Allah tidak berbeda jauh nanti dengan dari Bu Hermina ya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu dulu apa itu pengertian revolusi industri. Jadi revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia mengolah atau memproduksi barang untuk siap dipakai, barang dan jasa ya. Perubahan ini terjadi di bidang pertanian, awalnya manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi yang kemudian berdampak pada seluruh bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya yang bersifat global. Kemudian masa sebelum revolusi industri ini Bapak Ibu sekalian ditandai gambar kami yang sebelah kiri ya.
Jadi masa-masa ini manusia hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air ataupun tenaga angin. Maka di sini saya beri gambar bajak sawah, ya. Kemudian juga kapal layar hanya mengandalkan tenaga angin. Ini tentu saja bukan hal yang mudah karena apa? Mengacu fakta bahwa semua tenaga tidak tersedia dengan sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain terbatas. Manusia sekuat apapun pasti dia membutuhkan istirahat. Dan ini merupakan bentuk non-efisiensi waktu dan tenaga. Untuk itu, maka diatasi dengan cara apa? Diciptakan mesin. Langsung masuk pada revolusi industri 1. Revolusi industri 1.0 terjadi abad ke-18 tahun 1750. Ya, ini yang pertama ditandai dengan dikembangkannya mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18 serta diciptakan mesin-mesin bertenaga air. Saat itu pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia, tadi juga oleh binatang, ya, dialihkan menggunakan mesin uap, salah satunya untuk proses produksi barang. Saat itu di Inggris mesin uap digunakan sebagai sarana menggerakkan alat tenun mekanis yang pertama. Jadi alat tenunnya ini sudah menggunakan mesin karena sebelum menggunakan mesin ada namanya ATBM, alat tenun bukan mesin. Ya, ini pernah diteliti oleh teman saya di Umbida, ya, alat tenun bukan mesin. Pada RI 1.0 ini peralatan kerja yang awalnya bergantung pada manusia, hewan, angin, air dan sebagainya digantikan oleh mesin tadi. Dengan mesin uap ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kapal berlayar selama 24 jam penuh sanggup bisa. Jika mesin uap tetap didukung oleh kayu dan batu bara yang cukup. Oke, langsung masuk ke revolusi industri kedua, 2.0. Revolusi industri 2.0 dimulai abad ke-19, hal ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Di akhir abad 19 menjelang abad 20, mobil diproduksi secara massal. Nah, RI 2.0 ini berdampak pada kondisi militer, yakni terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. 1914 sampai 1918 ini Perang Dunia I dan 1939 Perang Dunia II. Baik, langsung. Saat RI 2.0 ribuan tank, pesawat, senjata diciptakan dari pabrik-pabrik. Ya, ini terjadi karena adanya produksi massal, mass production. Perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri menjadi komplit. Ini pada RI 2.0. Berikutnya revolusi industri 3.0. Tahun 1969, 99 tahun setelah RI 2.0 ditemukan komputer sebagai penanda dimulainya revolusi industri 3.0. Saat itu tumbuh industri berbasis elektronika, teknologi informasi, serta otomatisasi. Nah, setelah revolusi ini, abad industri pelan-pelan berakhir dan abad informasi dimulai. Ini RI 3.0. Jika RI 1.0 dipicu oleh mesin uap, RI 2.0 dipicu oleh ban berjalan dan listrik, maka RI 3.0 dipicu oleh mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yakni komputer dan robot. Masuk pada revolusi industri 4.0. Kehadiran revolusi industri 4.0 menghasilkan usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kita bisa lihat sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri berbagai aspek kehidupan manusia akan terus berubah seiring dengan revolusi dan perkembangan teknologi. Biasanya perubahan seringkali diiringi dengan munculnya dampak negatif dan menimbulkan masalah baru. Kesimpulannya, RI 4.0 bukan suatu kejadian yang menakutkan, justru membuka peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional. Langsung masuk pada RI 5.0. Jika perkembangan teknologi sudah begitu majunya seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu apakah yang harus diperbaharui? Teknologinya sudah canggih. Perkembangan teknologi yang begitu pesat pada masa RI 4.0 termasuk peran-peran manusia yang tergantikan oleh kehadiran robot cerdas dianggap dapat mendegradasi peran manusia. Hal ini
yang melatar belakangi lahirnya society atau masyarakat 5.0 yang diperkenalkan di kantor Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada hari Senin 21 Januari 2019. Bapak Ibu sekalian, secara sederhana society masyarakat 5.0 dapat diartikan sebagai konsep masyarakat yang berpusat pada manusia, human centered, dan berbasis teknologi, technology based. Transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Agar kehidupan lebih bermakna lagi, maka perlu sebuah implementasi nilai yang relevan dan mampu membawa kemaslahatan bersama. Salah satu alternatif yang kami tawarkan dalam kesempatan ini adalah nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara. Saya kira semuanya sudah kenal. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama kali setelah kita merdeka, ya Bapak Ibu sekalian. Nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara itu sangat banyak. Nah, pada kesempatan ini ya di poster kami akan saya sampaikan 5 saja ya. Yang pertama, Trisakti Jiwa, Cipta, Rasa, Karsa. Cipta adalah daya berpikir yang bertugas mencari kebenaran sesuatu dengan jalan membanding-bandingkan keadaan yang satu dengan yang lain hingga dapat diketahui bedanya dan samanya atau mana yang benar dan mana yang salah. Rasa adalah segala gerak-gerik hati yang menyebabkan seseorang mau atau tidak mau, merasa senang atau susah, malu atau bangga, puas atau kecewa, berani atau takut, marah atau belas kasih, serta benci atau cinta. Nah, di sini hati manusialah yang mengalami segala perasaan tadi, bukan pikirannya. Karsa selalu timbul di samping dan seakan-akan sebagai hasil buah pikiran dan perasaan. Makna pernyataan ini adalah bahwa untuk melaksanakan segala sesuatu, maka harus ada kombinasi yang sinergis antara hasil olah pikir, hasil olah rasa, serta motivasi yang kuat di dalam dirinya. Kemauan adalah permulaan segala perbuatan dan tindakan yang pasti dan tertentu dari manusia yang berbudi. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, konsep Trisakti Jiwa diselaraskan dengan upaya memfasilitasi seluruh potensi anak dalam perkembangan belajarnya yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi sebenarnya Cipta, Rasa, Karsa ini sama dengan ini, relevan. Ketiga kesaktian tadi adalah syarat mutlak untuk mewujudkan manusia susila atau makhluk yang beradab. Nah, sekarang saya kaitkan dengan tadi lirik video yang ditampilkan di awal tadi, ada kutipan lirik lagu Terus Maju UMM Malang. Anggulo wentah kanti kang satuhu, pro mahasiswa ayo terus maju. Ya, jadi anggulo wentah kanti kang satuhu itu semuanya disampaikan. Cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua adalah tringo, ngerti, ngeroso, ngelakoni. Ngerti maknanya mengetahui atau memahami hakikat, misal konsepsi empati atau peduli. Ngeroso artinya merasakan. Misal sebuah bangsa yang sedang mengalami ujian tsunami, sebuah keluarga yang salah satu anggotanya sedang ditimpa musibah atau ujian, misalnya kecelakaan, sakit, meninggal dunia, dan sebagainya, maka kita ikut merasakan bagaimana seandainya yang terkena itu adalah diri kita atau keluarga kita. Melakoni artinya melakukan, yakni memberikan bantuan nyata terhadap sesama umat yang terkena tsunami, sakit, dan keluarga yang anggotanya meninggal dunia. Kutipan lirik lagu Terus Maju UMM Malang, tadi saya ambilkan, Kudu santoso marsudi ilmu, sangune urip masa depanmu. Ngerti, ngeroso, ngelakoni. Yang ketiga adalah tritep, tetep, antep, mantep. Ketetapan pikiran dan batin, seseorang akan menentukan kualitas seseorang. Jika tetap dan antep itu sudah ada di situ, maka mantep itu datang juga, yakni tiada dapat diundurkan lagi. Oke, sebuah lirik lagu yang sangat mengsan tadi ya. Terus maju Unmu Malang, terus maju. Terus maju, terus maju. Universitas Muhammadiyah Malang. Oke ya. Yang keempat, trindel. Ngandel, kendel,
bandel. Ngandel artinya percaya akan pendirian yang teguh. Maka kendel atau berani dan bandel tidak mudah menyerah, akan menyusul kemudian. Kutipan lirik lagu tadi, terus maju, Universitas Muhammadiyah Malang. Ini kan berarti kan ngandel, kandel, kendel, bandel. Nah, yang terakhir trikon. Continuitet, konvergensi, konsentrisitet. Continuitet yang berarti bahwa perjalanan hidup di zaman sekarang harus merupakan lanjutan atau terusan dari hidup zaman yang silam. Jangan sampai merupakan ulangan ataupun tiruan hidup dari bangsa lain. Konvergensi dalam arti keharusan untuk hidup menyatu dan menghindari hidup menyendiri atau isolasi, yang pada akhirnya menuju ke arah pertemuan hidup bangsa-bangsa lain sedunia. Dan konsentrisitet yang berarti bahwa sesudah bersatu dengan bangsa-bangsa lain sedunia, janganlah kehilangan kepribadian kita sendiri. Nanti ya, revolusi industri 5.0. Jangan sampai kehilangan kepribadian. Sungguh pun sudah bertitik pusat satu, namun di dalam lingkaran-lingkaran yang konsentris itu tetap masih mempunyai circle sendiri. Kutipan lagunya, Kudu Santoso, Marsudi Ilmu, Sangune Urip Masa Depan. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan pada forum ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Kita harus bangga, kita punya tokoh yang luar biasa, Ki Hajar Dewantara, lahir di Pakualaman, Yogyakarta. Ya, beliau karena jasanya ya oleh UGM diberikan gelar Doktor Honoris Causa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator Ibu Dr. Roma. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Haji Ronggo Warsito. Beri plus dulu untuk semuanya. Untuk selanjutnya, pemateri yang ketiga adalah Ibu Dr. Herwin Bahar MA. Tema yang diangkat oleh beliau adalah guru yang tak tergantikan pada masyarakat 5.0. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Romlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih buat Bu Romlah dan juga buat pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang. Sangat menarik sekali tadi videonya. Maju terus UMM Malang, mudah-mudahan kita juga bisa sama-sama maju bersama UMM Malang. Ini dibuktikan pada hari ini kita semua bergabung dengan UM Malang dan juga beberapa perguruan tinggi yang lainnya termasuk Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk sama-sama kuliah pakar yang tentunya juga melibatkan teman-teman mahasiswa, baik itu teman mahasiswa dari S1, S2, dan juga S3. Ini tentunya kita semua merasa sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk pengembangan ilmu ke depan dan juga untuk sharing ilmu yang untuk berbagi di antar perguruan tinggi. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini sengaja saya mengambil tema guru yang tak tergantikan pada masyarakat 5.0 yang sebenarnya tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Arfan kalau tidak salah dan juga Bapak siapa tadi? Aduh lupa. Bapak Ronggo. Ya, Bapak Ronggo. Sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Bapak Ronggo dan Pak Arfan tadi. Nah, sekarang kesempatan saya hanya menggarisbawahi saja karena tadi sudah dikupas secara tuntas dan jelas dan sangat rinci sekali
bagaimana perjalanan revolusi RI revolusi industri 1.0 sampai sekarang society atau RI 5.0. Mungkin saya tidak akan menjelaskan lagi secara rinci karena untuk mempersingkat waktu. Itulah kelebihannya kalau saya mempresentasikan di akhir, jadi hanya menggarisbawahi saja gitu kan. Nah, mudah-mudahan saya akan melihat dan itu terbukti dari dua paparan sebelumnya, ya, dari dua paparan sebelumnya sudah terbukti bahwa memang guru itu tak tergantikan gitu kan pada masyarakat 5.0 ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Arfan, bagaimana ruhnya seorang guru, seorang ustadz itu sangat penting apapun itu. Demikian pula Pak Ronggo dengan konsep Ki Hajar Dewantoronya, bagaimana cipta, rasa, karsa itu adanya di manusia gitu. Nah, sekarang Society 5.0 atau pada masyarakat 5.0 ini itu menghantarkan bagaimana konsep itu berpusat kepada manusia gitu, berpusat kepada manusia, dan inilah kesempatan kita mengintegrasikan konsep kehidupan dunia teknologi yang pada RI 4.0 semua berbasis kepada teknologi dan revolusi digital yang luar biasa. Nah, sekarang pada masa masyarakat 5.0 ini yang memang sudah sudah dicanangkan, dideklarasikan di Jepang pada tanggal 21 Januari 2019, ini menjadi hal yang penting buat kita untuk bersiap dan mempersiapkan SDM, ya, mempersiapkan SDM yang benar-benar mampu dan mumpuni atau memiliki kompetensi-kompetensi yang tidak kalah tentunya dengan teknologi atau revolusi digital. Nah, ini juga Bapak Ibu yang berbahagia dan teman-teman mahasiswa, kenapa saya tetap memperkuat bahwa guru itu tak akan tergantikan oleh apapun. Nah, itu bisa dibuktikan. Kenapa bisa dibuktikan? Karena ternyata ya yang melahirkan produk-produk revolusi-revolusi itu adalah manusia, dan yang memproduk atau mencerdaskan masyarakat itu adalah guru atau dosen lah ya. Meskipun guru dan dosen itu pada prinsipnya adalah sama. Kalau dosen adalah di perguruan tinggi, kalau guru adalah di sekolah. Akhirnya toh dosen juga akan menjadi guru besar. Nah, seperti kita ini kan yang kita dambakan adalah menjadi guru besar. Walaupun sudah berbadan besar, tapi keinginan juga akhirnya adalah menjadi guru besar. Nah, kembali kepada bagaimana mewujudkan supaya basis masyarakat itu semua tadi sudah juga dikupas secara tuntas, mewujudkan masyarakat yang berbahagia dan memang segala macam aspek itu dipentingkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini tiangnya atau intinya ada di guru. Nah, inilah yang menjadi penting yang harus sama-sama kita bahas. Karena kita semua merasakan kita tidak ada siapapun posisinya atau jabatan, tidak ada yang tidak berhutang budi kepada guru, ya. Semua itu lahir dari guru gitu. Kita patut dan ini mau masa apapun saya yakin guru tidak akan tergantikan. Nah, tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, nah bagaimana dengan guru kita gitu kan? Bagaimana dengan kualitas guru kita? Nah, itu harus ditingkatkan kompetensinya. Kita tidak bisa karena apa? Toh apapun posisi jabatan ataukah dia mau berada di dunia usaha ataukah dia berada di kementerian atau ada di pemerintahan atau di wirausaha sekalipun, itu guru itu menjadi suatu hal yang penting. Nah, oleh karena itu disinilah kesempatan kepada guru-guru kita untuk ditingkatkan kompetensinya. Nah, sejak ada Undang-Undang Guru Nomor 14 tahun 2005 itu sudah 2005 sudah jelas bahwa bagaimana education kompetensi guru yang ada, umpamanya kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Nah, itulah yang menjadi hal yang penting yang harus ditingkatkan. Nah,
apabila guru tidak memiliki kompetensi, nah bagaimana dengan manusia itu nanti gitu kan? Karena kompetensi guru itu menjadi suatu hal yang penting. Nah, ternyata kompetensi guru tidak hanya cukup pada 4 kompetensi yang seperti halnya yang ada dalam undang-undang guru tersebut, tetapi perlu ada kompetensi dalam penelitian. Nah, ini juga menjadi penting undang-undang guru dan dosen tersebut. Bukan hanya 4 kompetensi tersebut, tapi bagaimana sekarang perkembangan kompetensi tentang hal yang keterkaitan dengan riset. Kenapa itu menjadi penting? Ya, nah, jadi apabila seorang guru maupun seorang dosen ketika menyampaikan ilmu pengetahuan, menyampaikan informasi atau apapun itu harus berdasarkan kepada hasil dari penelitian. Jadi informasi-informasi yang disampaikan tuh harus valid dan terbukti dan itu merupakan fakta. Nah, kenapa? Itulah yang akan dikembangkan, bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat masyarakat. Dan ini akan menjadi turunannya nanti begitu pula untuk mahasiswa. Baik itu S1, S2, S3 juga harus memiliki kompetensi itu. Nah, apabila guru atau dosennya gitu, nah itu diminta untuk memiliki kompetensi dalam bidang penelitian. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya tentunya kompetensi di bidang digital. Nah, sekali lagi saya berani mengatakan guru yang tak tergantikan. Nah, dengan adanya hantaman pandemi COVID-19 ini, semua akhirnya tersadarkan bahwa digital, bahwa teknologi itu sangat penting. Akhirnya kita semua sekarang melalui kegiatan apapun melalui Zoom, kegiatan apapun melalui teknologi dan berada di dunia maya. Yang mana dunia maya ini tidak ada lagi batasan lagi ruang di antara kita. Kita bisa berkomunikasi meskipun kita berada di mana-mana. Nah, persoalannya ya dengan adanya COVID-19 ini kelihatan bagaimana orang tua mengalami mendapatkan atau menyampaikan keluh kesahnya yang luar biasa karena tidak memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengajarnya anak-anak di rumah ketika melakukan pendampingan belajar di rumah. Nah, ini lagi guru yang tak tergantikan karena ketika guru mereka punya kompetensi, mereka memahami tentang metodologi pembelajaran. Mereka memahami tentang model-model pembelajaran karena mereka dididik melalui proses pendidikan yang memang dipersiapkan untuk menjadi guru, yang guru profesional gitu. Nah, sementara orang tua tidak, di samping dengan dengan kesibukannya dan dalam mencari nafkah dan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, disinilah kita bisa menyampaikan bahwa guru yang tak tergantikan meskipun dalam bidang teknologi. Nah, begitu pula bagaimana guru ini juga memiliki kompetensi global. Bagaimana mereka itu menguasai berbagai macam teknologi informasi dan komunikasi, dan juga mereka memiliki kompetensi dalam manajemen proyek atau kepemimpinan. Mereka memahami bagaimana mengelola atau manajemen memanage suatu pengetahuan dan bisa berkolaborasi dalam suatu tim. Dan ini tidak dibatasi dalam sifatnya nasional maupun internasional. Jadi bisa berkolaborasi dan memiliki wawasan dan pengetahuan global. Nah, disinilah kita berani mengatakan bahwa guru memang tak tergantikan. Tetapi apabila guru tersebut tidak meningkatkan ataupun dosen tersebut tidak meningkatkan kualitasnya untuk berbagi, untuk sharing, untuk diskusi, untuk melakukan penelitian, nah ya kita akan terlindas dengan zaman ini, dengan teknologi ini. Nah, justru disinilah pentingnya guru gitu. Bagaimana guru itu bisa berinteraksi edukatif, bisa saling bersentuh, baik itu menyentuh dan berkomunikasi dengan peserta didiknya atau dengan mahasiswanya, dan demikian juga dia menyentuh hati dan rasanya. Nah, jadi contohnya seperti gambar ini Bapak Ibu, dan nah ini kan bagaimana seiringnya hati ya, hati dan pikiran dan otak itu harus seiring dan sejalan. Nah, dalam suatu proses pendidikan Bapak Ibu yang berbahagia dan teman-teman mahasiswa,
Nah, ini hati tetap berada di depan gitu. Hati yang akan membimbing otak. Seperti tadi yang sudah disampaikan menurut konsep Ki Hajar Dewantoro itu cipta, rasa, dan karsa. Itu tuh kan bagaimana konsep pikiran, perasaan, dan cipta dan juga kreasi atau produk yang luaran yang kita hasil pemikiran kita itu bisa berjalan seiring dan sejalan. Nah, ini juga yang harus dipersiapkan bagaimana pemikiran ke depan yang strategis, kompetensi strategis apa yang harus memiliki kompetensi dan kemampuan dalam hal tersebut, sehingga guru itu bisa terus berkembang dan juga guru tersebut bisa bisa berkompetensi. Ya, berkompetensi baik tingkat nasional maupun internasional. Kenapa menjadi penting, teman-teman yang berbahagia? Kenapa ini menjadi penting? Karena muaranya di guru, ya. Segala sesuatu muaranya di guru. Nah, guru inilah yang akan mendidik manusia dengan sebenar-benarnya manusia, gitu ya. Ya, sudah jelas manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, gitu kan. Nah, untuk mendidik manusia dengan sebenar-benarnya manusia ini, ya, itu ada di tangan guru, gitu kan. Karena dia menyentuh hati ini. Jadi, bagaimana guru itu kita sama-sama tahu ya, tugas guru dalam undang-undang guru itu adalah mendidik, pertama kali adalah mendidik, mengajar. Nah, mereka di samping mendidik, dia melakukan mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, setelah itu membimbing, dilakukan suatu proses bimbingan. Nah, setelah dibimbing, dilatih, jadi tugasnya melatih. Nah, setelah melatih, dinilai. Nah, setelah dinilai, dilakukan juga evaluasi gitu. Nah, itu adalah proses-proses bagaimana penentuan strategi terhadap model-model pembelajaran inilah yang harus dikuasai oleh guru, sehingga bagaimana mendidik jiwa. Nah, ini kan murid-murid peserta didik kita atau mahasiswa kita itu adalah manusia yang bergerak, yang punya rasa, yang punya keinginan, yang punya kemauan, yang tidak seperti halnya robot, gitu kan. Nah, inilah yang menarik pada masyarakat 5.0 ini, bagaimana proses pendidikan itu tapi mendidik jiwa. Jadi, nah dari jiwa itulah, dari hati inilah terbangun suatu pikiran-pikiran yang tadi juga sudah disampaikan, ketulusan, keikhlasan, keimanan, ketakwaan, dan sebagainya, yang akan terlahir juga dalam suatu konsep pendidikan karakter, gitu kan. Jadi tidak mungkin mesin bisa mendidik jiwa atau mendidik karakter. Nah, disinilah betapa pentingnya posisi guru dalam lini apapun, ya, dalam lini apapun saya berani guru tidak akan tergantikan. Mudah-mudahan pada masyarakat mau nanti 5.0 dalam kondisi kita sekarang, atau nanti 6.0 atau 7 dan seterusnya. Ya, kita sudah berani, karena ini Allah sudah jelas, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, bahwasannya memang manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan, gitu kan. Jadi tidak akan tergantikan, karena itu tadi manusia punya hati dan punya akal pikiran untuk membedakan dengan apapun ciptaan Allah yang lain. Ya, dengan apapun, tapi manusia akan terjerumus apabila dia tentunya tidak beriman, tidak beramal soleh. Nah, di antara beramal soleh itu yaitu meningkatkan kompetensi ini, Bapak Ibu yang berbahagia. Meningkatkan kompetensi inilah di antara amal soleh untuk menuntut ilmu dan meningkatkan kualitas diri kita. Nah, inilah menjadi penting menjadi kerangka berpikir buat kita bahwasannya guru itu memang tidak bisa tergantikan. Tetapi guru yang seperti apa dan guru yang bagaimana. Nah, inilah setidak-tidaknya 5 kompetensi ini terus harus dikembangkan. Kenapa itu menjadi penting, Bapak Ibu yang berbahagia dan teman-teman mahasiswa? Ini kita akan melahirkan student well-being. Akan melahirkan peserta didik yang akan melahirkan mahasiswa yang berbahagia,
yang memang yang memang merasakan terdidik jiwanya, jiwa dan raga itu memang benar-benar terdidik sehingga setiap individu itu secara secara personalitinya, secara karakternya dia tidak merasa tertekan, tidak merasa terpaksa atau apapun. Nah, jadi bagaimana menciptakan supaya peserta didik dan mahasiswa itu merasa tidak tertekan? Nah, inilah dibutuhkan model-model atau pendekatan-pendekatan sehingga bagaimana model pembelajaran yang menggembirakan. Nah, yang menggembirakan peserta didik inilah yang harus diciptakan. Nah, untuk melahirkan student well-being ini, teman-teman yang berbahagia. Nah, ini lagi kembali kita tingkatkan kompetensi ini. Banyak sekali kompetensi-kompetensi dan model-model pembelajaran yang harus dikembangkan sehingga tidak ada lagi sekarang ini saling bully, saling merendahkan, terus saling mencerca, saling mengolok-olokkan, itu tidak akan tercipta. Ya, nah inilah yang menjadi tugas penting guru dan tentunya menjadi tugas penting kita semua yang bergelut di bidang pendidikan, sehingga apapun posisi kondisi kita akan memberikan suatu kebahagiaan, kita akan mengembirakan semua pihak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf lahir batin, memang guru tak tergantikan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat 5.0 sekarang atau mudah-mudahan seterusnya karena kita kembali lagi kepada firman Allah ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan posisi manusia yang luar biasa, dan apapun kondisi revolusi teknologi itu adalah semua untuk kepentingan manusia, untuk mengharmonisasikan antara teknologi dan itu juga tentunya untuk melayani manusia. Demikian Bu Romlah, terima kasih. Sementara dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketiga penyaji, pemateri, ya pemateri kita hebat semua karena ketiga-tiganya adalah sebagai seorang guru atau sebagai seorang dosen, karena itu mereka semua telah memaparkan bagaimana liku-likunya dalam hal dunia pembelajaran. Nah, baik, pada kesempatan ini kita akan mendialogkan, tetapi di sini nanti yang sudah masuk pertanyaan, ada 3 pertanyaan lewat chat yang sudah ditulis. Ada 3 pertanyaan, kemudian Bapak dan Ibu penyaji saya harapkan untuk menjawab dulu. Setelah itu baru kita berikan pertanyaan kepada para audien untuk bertanya langsung. Nah, ini yang pertanyaan yang sudah tertulis. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaannya dari Bu Esti. Apakah, dan ini nampaknya pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Arfan sepertinya, tetapi tidak menutup kemungkinan semuanya boleh menjawab. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah etika profesi masih diperlukan di masa pandemi? Ketika nyawa berlomba menuju liang kubur. Saya ulangi lagi, apakah etika profesi masih diperlukan di masa pandemi ketika nyawa berlomba menuju liang kubur? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Tera Daryanti. Ini sepertinya pertanyaan ditujukan kepada Bu Herwina. Pertanyaannya begini Ibu, tapi silakan untuk dijawab semuanya nanti. Jika dikatakan guru tidak tergantikan, bagaimana dengan situasi terkini? Saya ulangi lagi, jika dikatakan guru tak tergantikan,
bagaimana dengan situasi terkini? Apakah cukup 4 kompetensi guru saat ini? Yang tadi Ibu sudah mengungkap ada 4 kompetensi. Apakah sudah cukup? Ya, saya ulangi lagi, apakah cukup 4 kompetensi guru saat ini? Selanjutnya pertanyaannya, apakah sudah ada tips terbaik untuk menjadi guru yang menjawab kebutuhan siswa? Yang terakhir tadi pertanyaannya, apakah sudah ada tips terbaik untuk menjadi guru yang menjawab kebutuhan siswa? Ini pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga ditujukan pada Pak Ronggo dari Bu Nur Irsardia. Sistem pembelajaran, saya bacakan Bapak pertanyaannya. Sistem pembelajaran online pada masa pandemi COVID ini dihubungkan dengan karakter peserta didik. Saya ulangi lagi, sistem pembelajaran online pada masa pandemi COVID ini tolong dihubungkan dengan karakter peserta didik. Jadi ada 3 pertanyaan yang sudah masuk. Monggo siapa yang mendahului? Apakah Pak Arfan dulu? Karena Pak Arfan tadi yang pertama menyajikan materi. Monggo Pak Arfan. Oke, terima kasih Bu Romlah. Saya akan menjawab tadi, apakah etika profesi masih diperlukan ya? Oke. Kok ada nyawanya orang itu yang susah. Yang susahnya lagi pertanyaan terakhir Pak, ketika nyawa berlomba menuju liang kubur. Ya sejak dulu kan ya nyawa kita berlomba. Jadi begini, saya punya gambaran, guru itu sebagai filter pembentukan masyarakat madani. Jadi kita semua itu kan berharap agar masyarakat kita itu menjadi sebuah masyarakat yang madani. Kalau kita bicara masyarakat madani, mungkin kita bicara konsepnya Al-Attas itu ya, dalam bukunya Prolegomena to the Metaphysics of Islam, itu ada Dayana, Madanah, Madinah, dan Tamadun. Itu mungkin 1 semester sendiri bicara masyarakat madani. Tetapi untuk membentuk masyarakat madani itu kan dimulai dari ada masyarakat sekolah dan masyarakat non-sekolah. Mungkin kalau kita petakan masyarakat sekolah ini berapa persen, mungkin lebih mendominasi daripada masyarakat non-sekolah, walaupun masyarakat sekolah ini ada yang hanya tamat SD, hanya tamat SMP, tapi yang jelas kan mereka mengenyam pendidikan di sekolah. Dan ketika mereka mengenyam pendidikan di sekolah, di sini ada proses pembentukan karakter oleh pendidik. Ya. Oleh itu di sini mau tidak mau ya etika profesi pendidik itu yang ditanamkan, yang diperkuat. Sedangkan masyarakat non sekolah tentu yang dibentuk, yang membentuk karakter mereka adalah lingkungan. Etika lingkungan di mana dia hidup atau di mana dia dia tinggal di situ. Kalau hidupnya di dekatnya lingkungan, kalau di Surabaya itu ada doli, maka sedikit banyak anak itu akan terpengaruh. Nah, di sini kemudian urgensi dari etika profesi adalah masyarakat madani ini terbentuk dari masyarakat sekolah dan non-sekolah. Taruhlah kita itu berperan pada masyarakat sekolah. Ketika etika profesi pendidik ini tidak diindahkan lagi atau tidak dihiraukan lagi, maka masyarakat yang dari bawah ke atas ini tidak terfilter dengan baik, sehingga tidak terwujud masyarakat yang diharapkan. Maka ada 2 pilihan sebenarnya. Pilih mana? Negara itu maju, ekonominya maju, tetapi moralitasnya buruk, atau negara itu ekonominya biasa saja, tapi moralitas anak mudanya itu baik. Ketika pilihannya yang pertama, negara itu maju, ekonominya maju, tetapi moralitasnya buruk, oke, maju dalam waktu
terdekat ini, tapi dalam waktu jangka panjang nanti pasti akan ada korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena etikanya yang tidak baik. Sedangkan kalau negara itu ekonominya biasa saja, tetapi moralitasnya baik, moralitasnya bagus, lama-kelamaan, lambat laun negara itu akan maju. Karena nanti ada transparansi dalam penghitungan, dalam pelaporan dana, dan lain sebagainya. Maka di sini ada etika murid, ada etika profesi guru. Etika murid itu dikontrol dan dievaluasi oleh guru. Yang menjadi masalah adalah etika profesi guru. Siapa yang mengontrol dan siapa yang mengevaluasi. Mungkin ya dinas pendidikan terkait ya. Kalau etika murid yang di dalam ranah pembelajaran ada nilai afektif ya. Walaupun tidak semua guru itu mempertimbangkan ranah afektif sebagai kenaikan kelas. Jadi walaupun sak nakal-nakalnya arek, tetapi nilai kognitifnya tinggi, bisa jadi masih naik kelas. Itu menunjukkan bahwa nilai afektif tidak menjadi pertimbangan. Tapi setidaknya secara teoritis itu sudah ada bahwasanya hasil belajar itu ya kognitif, afektif, dan psikomotor. Walaupun porsi setiap mata pelajaran itu berbeda-beda. Kalau misalkan fakultas teknik itu mungkin psikomotoriknya jauh lebih banyak daripada afektif. Kalau fakultas agama Islam mungkin afektifnya lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, sedangkan etika profesi guru tentu juga harus dievaluasi dan dikontrol. Bukan hanya etika murid. Kalau yang etika murid, kemarin saya sempat memberi seminar tentang pengembangan instrumen evaluasi ranah kognitif di era new normal learning. Bagaimana mengevaluasi ranah efektif pada masa new normal learning ini. Padahal perilaku itu kan kita observasi, kita amati. Sedangkan di era new normal learning, kita nggak bisa mengamati. Kita mengamati sesuatu yang tidak tampak. Nah, bagaimana memformulasikannya? Itu kebetulan saya pernah membuat itu. Bisa dilihat di YouTube saya ya, kalian promosi. Sedangkan etika profesi guru ini belum saya rumuskan, mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama. Kemungkinan yang terdekatnya adalah oleh dinas pendidikan terkait atau mungkin di sekolah ada, kalau di kampus kan ada lembaga khusus kode etik dosen dan kode etik mahasiswa. Mungkin kalau di sekolah mungkin ada lembaga kode etik guru atau kode etik siswa. Saya rasa itu Bu bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Arfan. Dilanjutkan Pak Ronggo, monggo. Terima kasih Bu Dr. Romlah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas responnya. Spesial untuk Bu Nur Irsyadiah dari Universitas Islam Jakarta, UID ya, terima kasih. Bagaimana dengan sistem pembelajaran online di masa pandemi COVID ini dihubungkan dengan karakter peserta didik? Ya, pertanyaan yang luar biasa ya. Terima kasih dari Bu Nur. Ya, jadi begini, saya langsung kaitkan dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Ya, sistem pembelajaran online yang sekarang berlangsung dengan pembelajaran konsep Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengajarkan apa yang disebut dengan tripusat pendidikan. Ya, tadi sudah disinggung oleh Bu Dr. Romlah. Jadi pendidikan itu berlangsung di 3 area. Yang pertama pendidikan di sekolah yang biasa ya, kita lihat sekarang ini yang sudah berlangsung luar biasa. Kemudian pendidikan dalam keluarga dan pendidikan di masyarakat. Nah, kalau sekarang misalnya sedang terjadi pandemi COVID seperti sekarang ini ya, pendidikannya sekarang ternyata banyak di rumah ya, banyak di rumah karena semua tahu ya resikonya ya. Baru saja tadi ya, kami jam 7.30 tadi juga mengantar anak saya mendatangi ke temannya ya, Mbak Tata di sana. Gurunya datang ke sana melakukan home visit. Di situ datang 3 orang. Nah, saya kira tidak masalah. Jadi pembelajaran online tapi diselingi dengan home visit. Ya, kalaupun sekarang dengan online pun saya kira juga tidak masalah. Ini namanya pendidikan dalam keluarga. Sekolahnya mungkin sudah cukup banyak juga ya. Di masyarakat juga. Kemudian yang kedua, trimong.
momong, among, ngemong. Nah, momong ini adalah merawat. Seorang guru punya kewajiban ya, merawat siswa didiknya. Among tamu itu loh misalnya, melayani siswa didiknya menuju kepada perkembangan. Dan yang terakhir adalah ngemong, amrih prayogane kuwi, amrih becike, kena iwake ora buket banyune. Tujuannya tercapai tanpa harus menimbulkan masalah baru. Ya, online ini juga sebuah pembelajaran yang bagus. Saya kira tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak masalah. Tripusat pendidikan sudah, kemudian trilogi kepemimpinan. Nah, trilogi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutupi handayani. Seorang guru bisa memberi contohnya, tidak harus berhadapan dengan siswa. Melalui online pun bisa. Anak-anak, ya ini masalah di saya ambil ya, di SDI Alabidin Surakarta. Setiap jam 3 atau setengah 3 itu sudah memberikan WA kepada anak-anak. Anak-anak, ayo bangun, melaksanakan sholat tahajud. Nah, anak-anak membuat laporan bagaimana sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktunya. Nah, ini ngarsa sung tulodo, memberikan semangat juga. Kita disemangati. Gurunya sudah memberikan contoh juga ya, di sekolah sudah banyak diberikan contoh oleh Bapak Ibu guru. Tutwuri handayani ya, tinggal anak-anak sudah melakukan, bu gurunya tinggal dari belakang memberikan pengaruh. Jadi tidak masalah Bapak Ibu Nur Irsyadiah, pembelajaran online pun bisa, tidak masalah, tidak mengurangi makna ya, asal dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya online kok, yang hanya memberi tugas kepada anak terus sampai anaknya, Bu, Pak, saya sudah jenuh di rumah, saya pengen sekolah, Bapak Ibu sampai ada yang nulis surat. Nah, enggak baik. Ya, bagaimana di rumah tapi tetap enjoy. Ya, sekali waktu dikunjungi, dibuatkan metode-metode yang menyenangkan, tidak masalah, Bapak Ibu sekalian. Oke ya, ini yang dari Ibu Nur Irsyadiah. Kemudian yang dari yang lain tadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ya. Iya. Bisa saya lanjutkan sedikit? Ya, silakan Pak. Ya, ini dari Bu Nur saya kira sudah cukup ya. Terima kasih. Berikutnya ini yang dari Bu Dr. Esti Ismawati tadi ya. Jadi saya sepakat dengan beliau, tapi masalah menjelang maut tadi. Tadi ada pertanyaan lain sebenarnya dari beliau. Jadi saya membayangkan etika profesi itu ada macam-macam. Sebanyak profesi yang ada. Betul, saya setuju sekali. Setiap profesi pasti ada etikanya. Karena profesi dosen toh berbeda dengan profesi bidan dan dokter. Betul. Nah, ini saya sependapat dengan beliau. Nah, ada etika profesi. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bu Dr. Esti ya, Ibu. Jadi beliau ini lolos penelitian pengembangan. Ya, kalau saya kaitkan dengan yang diraih Bu Esti dan sekarang sudah dilakukan, Ibu ini salah satunya mengangkat atau mengkaji ATBM, alat tenun bukan mesin. Beliau berkolaborasi dengan para pengusaha dan pengrajin se-Kabupaten Klaten. Ini sebenarnya beliau ini termasuk dalam rangka masyarakat 5.0 ini tepat. Ya, jangan sampai nanti lurik Klaten itu yang dengan ATBM, alat tenun bukan mesin, tergilas oleh mesin, perkembangan mesin. Tetap nih humanis, jadi tetap humanis, diangkat. Bapak Ibu bisa berkunjung sekarang ini, lurik Klaten sudah mulai tumbuh berkembang. Ya, begitu ya dari Bu Dr. Esti. Jadi intinya tujuannya masyarakat RI 5.0 menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan penyelesaian masalah sosial yang terintegrasi. Saya mendapat curhatan dari pengrajin dan pengusaha, Bapak selama pandemi ini 3 bulan berlalu itu satu lurik pun tidak laku. Nah sekarang ini dengan dihimpun adanya penelitian pengembangan ini diangkat, akhirnya sekarang ini alhamdulillah bisa laris manis ya. Begitu Bu Dr. Rumlah, terima kasih, kami kembalikan. Terima kasih Bapak Dr. Haji Ronggo Warsito MPD. Selanjutnya, monggo Ibu Dr. Hajah Herwin Bahar, MA, untuk memberikan jawaban. Ya, terima kasih Ibu Dr. Romlah.
pertanyaan yang perlu saya jawab. Tadi teman-teman yang lain sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Bagaimana dengan situasi terkini, dengan situasi yang penuh dengan dinamika dan apa ya namanya? Apakah cukup dengan 4 kompetensi guru tersebut? Jadi Bapak Ibu yang berbahagia dan teman-teman mahasiswa, tentunya kompetensi itu sebanyak-banyak kompetensi itu memang harus dikembangkan sebagai seorang guru gitu kan, ataupun juga sebagai seorang dosen. Karena pada dasarnya tugas dari guru itu kan adalah mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, kondisi ketika kita melakukan proses pengajaran tersebut, proses pembelajaran tersebut, sebenarnya kita adalah belajar. Nah, di antara belajar itu adalah meningkatkan kompetensi. Nah, apa saja itu? Contohnya, umpamanya konselor kompetensi. Bagaimana kita memiliki kompetensi dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan. Nah, itu harus juga kita miliki pengetahuan-pengetahuan. Sekarang dengan bagaimana fenomena pembelajaran secara daring atau bahkan pembelajaran secara offline, itu juga pasti ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita ataupun permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa kita. Nah, selaku seorang guru, nah kita harus punya kemampuan untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Karena ketika kita melakukan proses pendidikan, umpamanya kita mengajar 40 peserta didik, berarti ada 40 karakter. Nah, tidak semuanya peserta didik kita atau siswa-siswa kita itu memiliki kecerdasan yang sama. Nah, disinilah menjadi penting kemampuan-kemampuan dalam yang harus dimiliki. Nah, tentunya juga kita juga sama-sama tahu bagaimana keterampilan pendidikan abad 21, bagaimana kita harus memiliki kompetensi dalam berkolaborasi atau critical thinking, berpikir kritis. Nah, itu dikembangkan keterampilan-keterampilan abad 21 tersebut, dan juga dan kita sebagai guru, nah itu harus lebih memiliki kompetensi karena kita akan mengajarkan kepada peserta didik kita. Dan juga tentunya bagaimana seorang guru itu memiliki kompetensi untuk kreativitas. Kan kita akan melakukan mengajar supaya siswa-siswanya, peserta didiknya, mahasiswanya supaya kreatif. Nah, tentunya seorang guru harus kreatif terlebih dahulu gitu kan. Nah, kreativitas ini juga tidak bisa datang dengan sendirinya kalau tidak melalui proses pembelajaran atau peningkatan kompetensi. Dan selanjutnya seorang guru juga inovatif. Nah, inovasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau tidak inovatif dengan kondisi sekarang masyarakat 5.0, yang mana SDM-nya harus kuat, harus memiliki segala macam kompetensi dan pengetahuan. Nah, di samping itu, kompetensi yang tidak kalah penting juga kompetensi leadership. Nah, karena guru itu adalah juga seorang pemimpin gitu kan. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Nah, ini hadis ini itu dikutip oleh Soekarno-Hatta ya. Kalau Bapak Ibu melihat buku Soekarno-Hatta di bawah bendera revolusi, nah, di situ jelas sekali bahwasanya guru itu adalah pemimpin gitu. Nah, bagaimana kompetensi leadership ini juga harus mewarnai pada diri guru tersebut. Nah, itulah di antara banyak sekali kita tidak bisa membatasi karena berkembangnya ilmu pengetahuan selalu berkembang. Intinya kita harus terus meningkatkan kompetensi apapun yang itu keterkaitan dengan proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi peserta didik kita. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, adakah tips yang terbaik untuk menjawab kebutuhan siswa? Ya, jadi teman-teman mahasiswa yang berbahagia, tip-tip, trik-trik
sebenarnya juga banyak juga tergantung kondisinya apa permasalahan yang dihadapi oleh murid kita atau siswa kita. Tetapi di antaranya kita harus dekat dengan peserta didik gitu kan. Jadi bagaimana posisi ya, kita tahu kita itu adalah seorang pendidik, tetapi jangan ada jarak di antara kita umpamanya. Jadi seakan-akan contohnya saya kalau manggil mahasiswa saya selalu memanggil dengan teman-teman gitu kan. Supaya apa? Supaya ada merasa kedekatan. Jadi punya chemistry gitu loh di antara kita. Jadi kita bersahabat, saling sharing. Jadi siswa kita juga merasa bisa menyampaikan apapun yang dia rasakan. Karena untuk student well-being itu bagaimana mereka merasa bahagia. Nah, kondisi kita juga harus menggembirakan, kondisi kita juga harus menceriakan. Jangan ada tekanan-tekanan di antara kita. Nah, itu yang harus kita bangun, tips di antaranya itu mungkin. Terus yang tidak kalah penting juga komunikasi dengan orang tuanya gitu kan. Nah, ini juga suatu hal yang penting. Terkadang kan permasalahan siswa itu juga sangat tergantung dengan permasalahan yang ada di rumah tangganya atau yang di sekolahnya. Nah, oleh karena itu teman-teman mahasiswa bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang tua. Dan selanjutnya kita juga harus meningkatkan literasi, apakah itu literasi digital, literasi numerasi, dan ICT literasi. Nah, itulah yang hal-hal yang penting, kompetensi ataupun tips-tips yang harus kita bangun bersama-sama sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh oleh siswa ataupun oleh mahasiswa itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Bu Romlah sedikit dari saya. Terima kasih. Suaranya nggak ada, Bu. Suaranya Bu Romlah. Bu Romlah suaranya masih di mute. Terima kasih, ya mohon maaf. Terima kasih Ibu Dr. Herwina yang sudah memberikan jawaban. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, masih ada 3 pertanyaan lagi yang lewat tertulis. Barangkali ini bisa ditulis pertanyaan ini. Pertanyaan ini yang pertama tidak hanya ditujukan pada satu pemateri, tetapi ditujukan semuanya. Jadi saya bacakan dulu, mohon nanti waktunya. Kemudian nanti ada pertanyaan langsung, saya beri kesempatan 2 orang. Pertanyaannya dari Agus Yulianto, Pak Agus Yulianto. Pertanyaannya adalah, apakah pendapat pemateri, pendapat yang sudah disampaikan hari ini, dapat diterapkan pada masa pandemi? Kalau dapat, bagaimana cara penerapannya secara operasional? Ini pertanyaan dari Pak Agus. Saya ulangi lagi, pertanyaannya adalah, apakah pendapat Bapak dan Ibu yang sudah disampaikan hari ini dapat diterapkan pada masa pandemi? Kalau dapat, bagaimana cara penerapannya secara operasional? Ini pertanyaan yang pertama secara tertulis. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Nadia dari Poltekkes. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana cara kita mempersiapkan revolusi 5.0 seperti yang kita tahu nantinya, teknologi di revolusi 5.0 akan lebih canggih dan modern. Saya ulangi lagi pertanyaannya, bagaimana cara kita mempersiapkan revolusi 5.0 seperti yang kita tahu nantinya teknologi di revolusi 5.0 akan lebih canggih dan modern. Ini pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini nampaknya yang harus menjawab Pak
Pak Arfan, apakah konsep ruhul mudaris itu bisa disinergikan dengan konsep profesionalisme guru yang utuh dengan 4 kompetensi? Ini pertanyaan nampaknya karena Pak siapa tadi, Pak Arfan tadi sudah mengusung dengan ruhul mudaris. Nah, ini barangkali ya Bapak dan Ibu pertanyaan dari tiga penanya lewat tertulis. Nah, silakan sekarang saya beri kesempatan siapa yang hadir untuk bertanya. Pak Muhammad Ridwan, nggih, monggo Pak. Buromlah. Monggo nggih dengan Pak Toto, 2 orang. Oke. Ya. Pak, Siapa dulu, Bu? tolong Siapa dulu? pertanyaannya singkat dan padat. Pertanyaannya singkat. Siapa Ya, dulu, Buromlah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan pada Ibu Haja Dr. Haja ini ya. Ibu Dr. Haja, saya sepakat bahwa pendidikan itu adalah mendidik jiwa. Pak Ridwan, suaranya hilang Pak Ridwan. Suaranya hilang. Pak Ridwan. Pak Ridwan suaranya hilang. Suaranya hilang Pak Ridwan. Ya, suaranya belum terdengar. Atau kita masuk ke Pak Toto dulu. Oke, siap Ibu. Oke, monggo Pak Moderator, Toto nggih. dulu. Suaranya Baik, Pak Ridwan karena menghilang. Oke, monggo. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekedar ikut mengomentari dari materi yang disajikan oleh pemateri ya. Saya setuju dengan Pak Dr. Arfan ya, bahwa seringkali nanti sekaligus ngeling dengan Bu Haja Herlina ya. Saya kok lebih cenderung bahwa guru itu harus diganti ya. Kalau tidak tergantikan itu di mananya letak tidak tergantikan gitu ya. Saya kemarin ngambil rapot di anak saya di SMP. Itu sungguh sangat tidak mengasihkan di sekolah ternyata gitu ya. Bapak Ibu guru kalau menjelaskan pelan sekali gitu ya. Ketika kita sarankan untuk memperkeras saja ya, itu aja karena Bapak tidak memperhatikan gitu. Itu pertama. Terus kedua, guru identik dengan tugas ya, pemberi momok gitu ya. Dia kasih materi secara video terus langsung tugas. Tidak ada pola dialogis, tidak ada. Guru dan dosen kalau menurut saya tidak sama ya, karakternya tidak sama. Ya. Guru mungkin lebih banyak mengajarkan dengan hati. Kalau dosen mungkin barangkali dengan logika berpikir itu yang lebih dikedepankan. Jadi nggak bisa sama, ya. Guru zaman sekarang itu masih dengan pola lama. Ketika dikasih masukan, dia menganggap loh, Bapak kalau nggak berkenan dengan sekolah ini, sumonggo, kan Bapak masih memerlukan ijazah dari sekolah ini. Akhirnya kita berhenti gitu loh. Berarti konsep guru-guru yang artinya yang sudah lama, zaman sekarang sudah berubah, tapi banyak guru yang mungkin 30 tahun, 40 tahun, caranya sama dari ketika dia ngajar di tahun pertama dengan tahun ke-30 atau 40 hampir sama, dan itu menjemukan. Pak Toto, dan anak itu tegang. Pak Toto, mohon maaf, Pak Toto, mohon maaf, langsung intinya saja, waktu Pak Toto, mohon maaf. Saya mengomentari, Bu, ternyata kalau pengalaman saya memang guru dan dosen berbeda. Dan guru-guru yang tidak bagus sebaiknya diganti, ya toh. Dan jangan sekali-sekali memberikan ancaman. Saya setuju dengan Pak Dr. Arfan. Jadi kenapa sekolah ini tidak menjadi nyaman itu karena memang banyak hal yang harus dirubah. Saya pikir itu aja, Bu. Bu moderator, matur nuwun. Assalamualaikum. Oh, tadi terputus, Bu Romlah. Pak Ridwan, Pak Muhammad Ridwan, monggo jenengan J. Tadi terputus, mohon maaf J. J, monggo. Saya melanjutkan
masukan kepada Ibu Dr. Hajah Erwin. Mungkin tambahan aja Bu, ini ada falsafah dari Mbah Maimun, kebetulan kemarin beliau meninggal di Mekah, kemudian bersamaan dengan kami waktu itu dia bilang bahwa dalam salah satunya bahwa mendidik itu seperti kita berwisata. Jadi mendidik itu berwisata. Jadi enjoy, tidak boleh emosi segala macam itu. Betul itu Bu, dan itu saya pikir sistem pendidikan kita tidak elastisitasnya itu rendah sekali. Karena apa? Sistem COVID ini, new normal ini memang membutuhkan sebuah terobosan-terobosan yang paling tidak ada interaksi yang penting di sini. Nah, mungkin di situ ya, mungkin masukan. Jadi saya pikir ini hal yang masukan kepada Ibu Hajah. Kemudian yang kedua, pertanyaan kepada Pak Dr. Haji Ronggo Wasito. Ini Pak Haji, saya mohon penjelasannya ini. Apakah falsafah Ki Hajar Dewantara itu secara empirik ya, itu bisa nggak diterapkan ya di dalam ini? Karena terus terang aja, saya melihat dari sisi ekonomi bahwa terjadinya moral corruption ya, korupsi, manipulasi segala macam itu saya pikir terkait dengan sistem pendidikan kita. Saya ingat bahwa pada saat saya masih dulu TK itu tidak perlu diajarkan tulis menulis. Nulis belum bisa, baru kelas 1 saya diajarkan. Nah, sekarang TK itu harus masuk, harus bisa membaca ya, untuk kelas 1 segala macam itu. Kemudian sistem pendidikannya tidak bersifat ini ya, istilahnya empirik kayak di luar ya. Bagaimana sih korupsi itu? Nah, gitu ya. Ini loh korupsi itu. Nah, jadi penanaman mental itu sebetulnya sangat penting. Kalau di Amerika itu kan kaji tindak, itu kan sampai berlangsung 20 tahun hasilnya bisa begitu. Nah, kalau kita kan enggak. Nah, ini mohon penjelasannya karena metode pendidikan kita ini saya pikir masih perlu ya dikaji dari mulai PAUD sampai ke pendidikan tinggi. Nah, ini yang mungkin perlu kita lakukan. Kedua yang kepada Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar itu ya. Saya setuju Pak Ridwan, Pak. mohon maaf Pak Ridwan. Pertanyaannya langsung saja Pak. Apa yang perlu ditanyakan karena waktunya? Saya cuma ingin melihat konsepnya ilmu pengetahuan itu ya dikejar pengetahuan, bukan mengejar pengetahuan. Nah, konsep itu saya pikir kita lihat dari aspek di dalam surah Ar-Rahman itu mungkin perlu diangkat lagi tuh Pak. Ar-Rahman ayat 33 itu ya. Motivasi untuk mengejar pengetahuan. Ya ma'syarul jinni wal insi ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Nah, jadi saya pikir itu falsafah yang penting kalau menurut saya ya, untuk supaya masyarakat kita ini termotivasi bahwa ilmu itu luar biasa. Nah, jadi untuk meningkatkan motivasi. Jadi need for achievement artinya kebutuhan untuk berprestasi itu luar biasa. Karena terus terang aja hasil penelitian salah satu pakar mengatakan bahwa negara berkembang termasuk Indonesia itu sangat minim need for achievement-nya. Saya kira itu Bu Romlah, Dr. Romlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 2 orang, mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Masih ada waktu 14 menit menurut jam saya. Silakan Bapak dan Ibu, masing-masing orang saya beri kesempatan 4 menitan untuk menjawab pertanyaan secara tertulis dan secara lisan tadi. Monggo. Siapa dulu? Boleh saya, Bu, Pak? Dr. Romlah.
Nggih. Pak Ronggo dulu, Pak Ronggo. Nggih, monggo. Terima kasih pertanyaan 4 menit dari Pak Dr. Muhammad Ridwan. Terima kasih Bapak Pasapa Ki Hajar Dewantoro. Pak Secara Ronggo, empiris suaranya apakah bisa putus-putus, Pak diterapkan Ronggo. kaitannya dengan modal? Suaranya putus-putus. Nggih, posisi Ya, jenengan sekarang menghadap. Nggih. bagaimana Bu sekarang? Nggih, Nggih, sudah, sekarang Pak. sudah Nggih, bisa diterima? sudah. Nggih, sudah, Oke. Pak. Pertanyaan yang bagus. Oke, Pak Dr. Muhammad Ridwan, terima kasih. Pak Ronggo, putus-putus. Terima kasih, bagus. Suaranya putus-putus, Pak Ronggo. Oh, sebentar ini. Mana nih, Kak? Digantikan yang lainnya aja Halo, dulu, sekarang? Bu. Iya. Sekarang Pak Ronggo, gimana jelas, Bu? kalau Pak Arfan Ini dulu? jelas gitu? Enggak jelas putus-putus, Pak. Ya, Gimana kalau yang lain dulu, Nggih? Nggih. Ya, Bu Herwina dulu atau Pak Arfan dulu? Boleh Bu Herwina dulu, monggo. Terima kasih Ibu Romlah. Terima menit, kasih Toto. Tadi pertanyaan tentang keterkaitan dengan permasalahan-permasalahan guru. Itulah guru Indonesia gitu kan. Itulah guru Indonesia memang begitu Pak Toto gitu kan. Tadi saya menyampaikan itulah kompetensi penting, kompetensi tambah-tambahan yang harus dimiliki oleh guru karena fenomena guru Indonesia sangat memprihatinkan. Terbukti Pak Toto itu benar, bahkan mestinya ada eye contact antara guru dengan orang tua, dengan peserta didik itu harus ada gitu. Nah sekarang kenapa kita profesi guru itu menjadi penting gitu ya, menjadi penting. Saya sengaja menyampaikan bahwa guru tak tergantikan itu jiwa guru yang diajar gitu. Karena selama ini guru tidak mengajar melalui jiwa atau hati yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi. Nah, guru menyepelekan orang tua, padahal proses keberhasilan belajar itu sangat tergantung komunikasi dengan orang tua seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang ada program PPG ini baru kelihatan bagaimana kualitas guru. Banyak sekali guru yang tidak lulus dalam ujian profesi guru. Nah, sekarang guru harus mempesona gitu kan, harus menarik gitu. Karena guru itu bukan hanya mengajar ilmu pengetahuan. Jadi begitu Pak Toto, saya setuju dan sepakat bahwa guru Indonesia memang harus diperbaiki. Sama dengan pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita persiapkan ke depan? Ya kita perbaiki semua mental-mental guru, karena guru itu sangat tergantung kepada bangsa ini gitu kan, yang mendidik tunas bangsa. Jadi saya mengajak kepada teman-teman bagaimana guru-guru itu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang bukan hanya permasalahan peserta didik, tapi permasalahan yang dihadapi oleh orang tuanya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan lah, karena kebetulan sekarang saya juga ada di Solo, itu lagi bicara tentang pendidikan profesi guru yang sangat memprihatinkan nilai tingkat kelulusannya. Saya yakin di UM Malang juga mengetahui lah kasus-kasus hal tersebut. Mungkin tadi dengan Pak Ridwan saya juga sepakat, memang itulah adanya kita bagaimana mendidik dengan menyenangkan, dengan menyenangkan, karena itu yang kita harus melahirkan peserta didik yang berbahagia, tentunya student well-being. Mungkin itu singkat dari saya, Bu Romlah. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan atau ketidakpasan terhadap apa yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Erwin. Dilanjutkan Pak Arfan, monggo 4 menit. Waduh, 4 menit. Terima kasih. Pak, mohon maaf waktu ini. Ada dua pertanyaan. Mungkin saya jawab satu aja Bu ya, 4 menit. Untuk mengurangi beban, tadi pertanyaannya untuk mengurangi aplikasinya di era pandemi ya. Jadi bagaimana apa yang saya sampaikan tadi mengaplikasikan di era pandemi sebenarnya mudah saja. Yang pertama itu mengurangi beban materi yang diberikan kepada siswa. Kepala sekolah tinggal bilang saja bahwasanya materinya sudah kakek. Biasanya yang
seminggu sekali ada tugas, ya sudah sebulan sekali atau 1 semester sekali. Terus yang kedua adalah mengupgrade metode pembelajaran. Guru atau dosen yang PowerPoint-nya dari zaman dulu sampai sekarang harus dirubah. Jadi sebelum mengajar, guru atau dosen ada semacam kayak lembaga kurikulum atau apa menyetorkan, mungkin setiap semester harus upgrade materi dan metode pembelajaran. Yang ketiga adalah materinya harus aplikatif. Saya contohkan di sini TIK. Saya ini lagi memegang buku TIK kelas 4 SD. Ya ini teorinya tidak aplikatif sekali. Jadi ada teori, ada materi tidak aplikatif sekali ya. Di sini ada materi tentang misalkan membuat margin ya di laptop itu, membuat margin atas, bawah, kanan, kiri gitu kan. Ya bolehlah secara panduan di sini, tapi secara ujiannya jangan ditanyakan bagaimana cara membuat margin kemudian dideskripsikan. Itu tidak aplikatif, mestinya by product, PBL ya, pembelajaran berbasis luaran. Jadi suruh saja anak itu membuat artikel atau tulisan lah atau gambar yang dia itu marginnya atas sekian, bawah sekian, kanan sekian. Jadi tidak usah ditanya bagaimana cara membuat ini, itu kan teori sehingga anak itu menghafal. Kalau anak itu disuruh langsung membuat, dia mesti paham dan mesti hafal. Tapi kalau disuruh menghafal saja, belum tentu kalau disuruh membuat dia mampu dan bisa. Nah, ini salah satu mata pelajaran TIK. Jadi di sini masih banyak teori-teori yang ujian itu ditanya tentang teori, bukan berbasis produk. Padahal TIK itu kan keterampilan sekali ya. Kemudian yang terakhir, karena waktu sangat mepet sekali, sedikit saya pernah menulis tentang buku Nalar Kritis Pendidikan. Ini buku yang mengkritisi beberapa proses pembelajaran ataupun aktivitas yang ada di sekolah secara umum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Pak Ronggo, Pak Dr. Haji Ronggo, monggo Pak. Oke, terima kasih Bu Dokter dan Bapak Ibu sekalian. Bisa mendengar suara saya, Miko? Bisa Pak. Sakit? Pak, bisa. Alhamdulillah. Bapak. Itu sudah. Terima kasih jawaban tertulis sudah saya sampaikan untuk Pak Muhammad Ridwan. Ya, jadi falsafah Ki Hajar Dewantara secara empirik bisakah diterapkan? Sangat bisa. Beliau mengajarkan tentang konsep tripantang, pantang harta, pantang tahta, pantang wanita. Nah ini Pak, yang pantang harta inilah sebenarnya jangan sampai korupsi sebagai pejabat, jangan sampai itu pendidikan yang kurang bagus. Pantang harta, pantang tahta, ingin jabatan harus dengan KKN misalnya. Wanita, pantang wanita. Lah ini kok Pak masuk kok diajarkan beliau. Nah, ada konsep yang lain apa? Trihayu, memayu hayu ning sariro, memayu hayu ning bangsa, memayu hayu ning bawana. Yang kedua inilah yang tepat. Memayu hayu ning bangsa. Salah satunya bagaimana agar bangsa ini maju, jaya, sejahtera. Salah satunya jangan korupsi. Ngaten nggih Pak Ridwan nggih? Cocok nggih Pak nggih? Pas, Oke Pak, terima kasih. Nggih, mantap Pak. Mantap. Terima kasih Bu Dokter. Dan sewat. Terus Bu Dokter, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita beri plus dulu untuk kita semua. Ya. Terima kasih semua. Saya tidak karena waktunya karena sudah pas jam 12 karena kita juga dibatasi oleh waktu sehingga saya tidak bisa menyimpulkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh para ketiga pakar. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI, Bapak Dr. Haji Ronggo Warsito MPD dan Ibu Hajah Herwin Bahar MA. Yang tak lupa pula kami sampaikan terima kasih secara keseluruhan Bapak dan Ibu yang sudah menghadiri pada acara mulai jam 10 bahkan sebelum jam 10 hingga hari ini atau hingga jam 12. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini dapat merubah wawasan kita, dapat dan itu bisa diaplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari melakukan pembelajaran baik dalam masa pandemi maupun nanti pasca pandemi. Akhirul kalam,
Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada kurang lebihnya saya minta maaf dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.